Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang P-Network, teman-teman. Ini ada sebuah laporan dari sebuah media online. Ini kita lihat bahwa koin P ini menghadapi resiko turun harganya sekitar 25% akibat unlock token, teman-teman. Jadi ada kekhawatiran bahwa pelepasan 35 miliar koin P itu bisa memicu penurunan harga sampai dengan 25%, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang hal ini. Namun kalau menurut pendapat saya justru pada saat harga turun itu adalah saat yang bagus bagi kita untuk mulai menganalisa apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan penyeroan atau pembelian koin P, teman-teman. Jadi P-Network adalah salah satu proyek blockchain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini kembali menjadi pusat perhatian bukan karena peluncuran fitur baru atau ekspansi kemitraan, melainkan karena adanya kabar mengejutkan mengenai rencana pelepasan atau unlock token dalam jumlah besar, teman-teman. Jadi sekitar 35 miliar token P itu dikabarkan akan dilepas ke market sekitar bulan Juni 2025 yang secara teoritis dapat menyebabkan tekanan jual besar-besaran dan penurunan harga yang signifikan, teman-teman. Jadi beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa harga P itu bisa turun sampai dengan 25% dalam waktu singkat pasca unlock dilakukan, teman-teman. Jadi dalam dunia kripto, unlock token sebenarnya adalah proses pelepasan token yang sebelumnya terkunci dan tidak bisa diperdagangkan. Jadi token-token ini biasanya berasal dari alokasi untuk tim pengembang, investor awal, mitra strategis, dan juga insentif komunitas, teman-teman. Jadi tujuan dari penguncian token pada awalnya adalah untuk mencegah manipulasi harga oleh para pemegang awal atau para penambang awal, kemudian menjaga stabilitas pasar pada masa awal peluncuran, dan juga mendorong komitmen jangka panjang dari tim dan komunitas, teman-teman. Namun ketika token-token tersebut dilepas secara bersamaan dalam jumlah besar, maka pasar dapat mengalami tekanan berat karena peningkatan pasokan yang drastis tanpa diimbangi oleh peningkatan permintaan. Jadi pertanyaannya, mengapa unlock 35 miliar koin P itu mengkhawatirkan? Yang pertama adalah lonjakan pasokan yang signifikan, teman-teman. Jadi total pelepasan sebesar 35 miliar P itu akan sangat mempengaruhi jumlah pasokan yang beredar. Kemudian saat ini hanya sebagian kecil dari total supply yang tersedia secara bebas di pasar, teman-teman. Jadi penambahan puluhan miliar token itu akan membuat supply melonjak drastis dalam waktu dekat. Dan dalam waktu singkat, teman-teman. Kemudian para pengguna awal yang selama bertahun-tahun melakukan penambangan P di ponsel mereka secara gratis, hari ini memiliki kesempatan untuk menjual token mereka. Jadi sebagian dari mereka mungkin akan melihat momen ini sebagai peluang untuk merealisasikan keuntungan, dan itu dapat menyebabkan gelombang penjualan besar-besaran, teman-teman. Namun apapun itu, menurut pendapat saya pribadi, justru pada saat harga turun, itu adalah peluang bagi kita untuk melakukan pembelian, teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat, teman-teman. Jadi kita akan lihat pergerakan harga P.
Memang kalau kita teman-teman perhatikan di sirkulasi supply, kalau kemarin ada di angka 6 miliar P, hari ini ada sekitar 7 miliar P teman-teman. Jadi ada sekitar supply koin P yang masuk ke pasar atau ke market itu sekitar ada penambahan 1 miliar P, sehingga kita lihat di sini terjadi tekanan pada harga teman-teman karena supply berlebih sementara permintaan kurang. Jadi kalau kita lihat untuk P Network hari ini menempati peringkat ke-27, diperdagangkan di angka 0,592 US dollar per satu token P, mengalami koreksi sebesar 0,45% teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk market capital P ada di angka 4,16 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya kita lihat hari ini ada di angka 44,34 juta US dollar, mengalami koreksi atau penurunan minus 29,56% teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P pada hari ini teman-teman? Nah ini kita akan membahas, namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menggunakan indikator sederhana seperti biasa, memakai MA cross 50 dan MA cross 200 teman-teman. Kita pakai di time frame besar. Namun kalau teman-teman mau melakukan pembelian P, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita lihat di sini di time frame H4 teman-teman. Jadi ini kita lihat, justru kalau menurut saya pada saat harga P mengalami penurunan itu adalah saat yang bagus untuk kita melakukan analisa apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli itu. Jadi kalau bermain di dunia kripto jangan dibolak-balik teman-teman. Jangan pas harga terbang teman-teman beli, pas harga turun teman-teman jual. Harusnya pas harga turun teman-teman beli, pas harga terbang teman-teman jual. Kalau dibolak-balik nanti uangnya gosong, hangus di market teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di time frame H4 ini memang untuk saat ini trennya masih tren penurunan. Kita lihat di sini MA50 masih ada di bawah MA200. Jadi kalau ada teman-teman mau membeli P, saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu, ditahan dulu, jangan dulu melakukan pembelian karena harga masih mengalami tren penurunan teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian P, kita tunggu momen golden cross di H4 teman-teman. Jadi pada saat garis kuning ini MA50 memotong kembali MA200, memotong ke atas, atau pada saat terjadi golden cross, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Namun hari ini belum ada sinyal golden cross, sehingga menurut saya lebih baik uangnya teman-teman simpan dulu. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.